Nah, saya membaca buku yang tadi oleh Hudori dikutip bukunya, yaitu dari Terry Eagleton. Nah, ini bukunya. Nah, bukunya itu sampulnya pakai bajunya tentara itu, kayak itu ya, kayak model-model bajunya tentara. Nah, di situ judulnya Marxisme dan Kritik Sastra. Buku ini terdiri atas 4 bab. Bab 1, judul babnya itu Sastra dan Sejarah. Itu. Yang kedua, bentuk dan isi. Bab 3, penulis dan komitmen. Kemudian bab terakhir, pengarang sebagai producer atau penghasil teks atau produsen teks ya. Kita akan membicarakan bab pertama. Bab pertama ini ada 4 bagian, yaitu pertama membahas soal Marx, tokoh Hegel ya, dan kritik. Ini Marx, ini Karl Marx dan Friedrich Engels. Friedrich Engels ya. Dua tokoh ini yang sebagai pendiri dari Marxisme ya. Oke. Yang kedua, bab 1 pada bagian kedua membahas tentang konsep basis dan suprastruktur. Ini penting, harus Anda pahami ini. Apa yang dimaksud dengan basis, apa yang dimaksud dengan suprastruktur. Basis itu juga bisa disebut dengan istilah infrastruktur. Mungkin Anda pernah sering ya dengar di dalam wacana-wacana umum konsep infrastruktur. Kalau Anda lihat, infrastruktur itu semuanya kaitannya dengan ekonomi, dengan uang ya. Itu hal-hal yang bersifat material ya, itu namanya infrastruktur. Nanti kita bahas. Yang berikutnya adalah sastra dan suprastruktur. Bagaimana hubungan antara sastra dan suprastruktur. Supra basis, suprastruktur ya. Dan yang terakhir, hubungan sastra dan ideologi. Tapi mungkin saya tidak akan sampai pada yang ketiga dan keempat, hanya pada 1 dan 2. Saya harap Anda bisa membaca lebih lanjut soal yang ketiga dan kedua. Tetapi mungkin nanti sambil jalan kita akan menyinggung yang 3 dan 4. Nah, ini dia 2 tokohnya. Yang kiri itu, yang banyak brewok itu. Nah, ini seperti Papa Smurf ya. Ada yang suka baca komik Smurf nggak? Nggak ada ya. Nah, ini seperti Papa Smurf. Kalau di komik Smurf itu, Papa Smurf itu dia pakai topi warna merah ya. Terus ada janggutnya. Jadi satu-satunya Smurf, tokoh Smurf di dalam komik Smurf yang ada janggutnya, itu Papa Smurf. Terus topinya itu merah. Nah, itu merah itu kaitannya dengan ide-ide tentang sosialisme ya. Nah, 2 tokoh ini lebih dikenal sebagai pemikir atau penulis di bidang politik dan ekonomi ya, daripada dikenal sebagai penulis tentang puisi, kritik, dan tentang estetika. Nah, kalau Friedrich Hegel yang pakai sebelah kanan itu ya, yang pakai yang tidak brewok ya, tetapi ketika tuanya juga dua-duanya brewok ya. Jadi Friedrich Hegel itu yang kanan adalah gurunya Karl Marx ya. Pemikir sebelumnya ya, yang memikirkan tentang idealisme, falsafah idealisme, itu yang sebelah kanan. Yang lebih muda ya, yang lebih muda, padahal dia lebih tua daripada yang kiri, daripada Karl Marx. Karl Marx itu kemudian dia mengkritik, menanggapi pemikiran Friedrich Engels ya, tentang idealisme. Nah, kalau Friedrich Engels dikenal dengan idealisme, tapi Karl Marx dikenal dengan filsafat materialisme. Ini guru dan murid yang dua-duanya kemudian dianggap sebagai pelopor aliran Marxisme ya. Nanti kamu baca deh sejarahnya. Ada banyak buku yang bercerita tentang 2 tokoh ini, terutama buku-buku filsafat ya. Nanti dijelajahi sendiri apa saja sih pikiran mereka tentang konsep idealisme dan materialisme ya. Nah, kalau Karl Marx sendiri itu menulis puisi ya, menulis estetika, itu Karl Marx menulis estetika. Nah,
Keduanya ini dianggap sebagai pelopor Marxisme dan sosiologi sastra. Nah, kalau Anda mengikuti mata kuliah sosiologi sastra, Anda nanti mungkin di S2, tapi saya tidak tahu di S1 Anda dapat atau tidak ya. Nah, mata kuliah ini atau topik ini, disiplin ini, itu fokus membicarakan tentang soal sarana-sarana produksi, distribusi, dan pertukaran sastra. Jadi dalam sosiologi sastra, sastra itu diletakkan dalam konteks ini, dalam konteks produksi, distribusi, dan pertukaran sastra. Jadi sastra itu bukan sesuatu yang alamiah. Sastra itu adalah produk dari aktivitas sosial. Anda tahu dalam aktivitas sosial itu tidak ada yang alamiah ya. Dia bukan sesuatu yang alamiah karena dia diproduksi oleh sebagai produk sosial, maka di situ ada yang namanya pertentangan kelas sosial. Ya, Anda pasti tahu itu di sekeliling Anda orang di dalam masyarakat orang itu bukan hanya bekerja sama untuk menjaga sesuatu, tetapi orang juga secara terang-terangan atau secara tidak langsung itu beroposisi satu sama lain. Ada pihak misalnya ada kelompok A tidak setuju dengan kelompok B, atau Anda kalau lihat di media sosial, komentar-komentar orang tentang sebuah peristiwa itu mencerminkan produksi, distribusi, dan pertukaran pikiran. Seperti itu ya. Nah, jadi dalam sosiologi sastra, sastra itu dilihat sebagai sarana produksi, fokus pada sarana produksi pertukaran sastra dalam masyarakat tertentu. Bagaimana buku itu diterbitkan, bagaimana komposisi soal pengarang, bagaimana audien, bagaimana tingkat literasi, siapa yang menentukan selera sosial, dan sebagainya. Itu fokus dari sosiologi sastra. Ya. Dan sosiologi sastra, kalau Anda mau belajar sosiologi sastra, sebetulnya dasarnya itu dari ini, dari kritik sastra Marxis. Jadi kritik sastra Marxis itu bukan sekedar sosiologi sastra ya, yang seperti yang dibicarakan tadi, yang fokusnya itu. Jadi tujuan dari kritik sastra Marxis itu adalah menjelaskan karya sastra secara lebih penuh. Kalau tadi di dalam sosiologi sastra, sastra di dalamnya itu tidak dibahas ya. Dia hanya melihat bagaimana produksi sastra, misalnya siapa sih penguasa buku di sebuah daerah, bagaimana sih penguasa buku itu bisa menentukan mana buku yang bisa terbit atau tidak, atau bagaimana sih masyarakat itu menggunakan sastra, apakah sastra mana yang digunakan, kelompok mana sastra yang digunakan dalam sebuah masyarakat tertentu, mengapa ada karya sastra yang tidak digunakan. Nah, itu kaitannya dengan politik sastra namanya ya. Nah, dan politik sastra itu bidangnya sosiologi sastra. Nah, meskipun inspirasinya itu berasal dari kritik sastra Marxis lebih dari kritik yang semacam itu. Kritik sastra Marxis itu mencoba menjelaskan karya sastra itu sendiri secara lebih utuh, lebih full, lebih penuh ya. Artinya kritik ini harus peka dengan bentuk. Nah, kembali lagi ke bentuk, kembali lagi ke struktur. Itu tidak bisa Anda lepaskan. Di awal, ketika Anda belajar kritik ini, Anda belajar tentang formalisme. Anda belajar tentang strukturalisme, tetapi Anda hanya mempelajarinya hanya sebagai bentuk saja. Formalisme tidak tertarik pada makna. Nah, di sini kritik sastra Marxis itu membawa formalisme, membawa strukturalisme itu keluar dari teks. Jadi kata kritik sastra Marxis, orang tidak bisa sepenuhnya paham apa maksud karya sastra kalau tidak dijelaskan mengapa bentuknya seperti itu, mengapa strukturnya seperti itu.